Ntar konsekuensinya ketika lu pacaran lama sama orang, lu jalanin 2, 3, 4, 5, 9 tahun lu pacaran sama orang, itu waktu orang. Dan mungkin aja selama waktu itu dan ketika lu gak pacaran sama dia, mungkin dia udah nikah sama orang lain, mungkin dia udah ketemu sama jodoh sejatinya. Paling gak enak. Ntar dulu dah. Tadi lu paling gak enak, muter-muter mulu lu. Gue lagi mikir apa Emang ya gak ada. gue ngerasa gak enak sama dia. Paling di saat Jadi nggak ada yang inget gitu loh. paling gak enak di saat dia mungkin butuh apa. Di saat itu tuh gue lagi sibuk, nggak bisa ninggalin apa yang gue kerjain. Lah berarti kalau kayak gitu percuma dong kalau lu ganteng tapi kalah sama yang selalu ada. Iya kan? Lu ganteng, bisa, sibuk, tajir, duit lu ada, lu kemana-mana naik mobil gitu ya. Wah. Berarti nih buat lu ya, lu jelek jangan minder dulu. Lu kalau jelek selalu ada, bisa jadi menang. Lu contohnya dia nih. Nggak enak di situ, makanya gue berusaha. Tapi gue selalu ada buat orang. tapi dari situ lu jadi selalu ada gitu, pengen selalu ada gitu buat orang. Kenapa? Di saat gue bisa ya gue ada gitu. Lah kan sekarang contoh. Ketika gue selalu ada buat orang, terus orangnya malah yang gue nggak ngomongin orang siapapun ya, cuman sebagai contoh, orangnya malah kayak nggak peduli sama gue dan ngerasa apaan sih gue nggak butuh buat lu. Nah gimana tuh? Nggak peduli karena tujuan gue selalu ada itu bukan berarti gue mengharap sesuatu dari dia. Merah. Iya pak. Ya ngomong jujur begitu. Sorry. Lah pak, kalau kita ngelakuin suatu hal tanpa ada timbal baliknya, ya menurut saya mah ya kita mah realistis aja ya. Kita kerja pengen dapat duit. Jangan kita disamakan bersikap dengan bekerja. Ya kalau bekerja sudah pasti kita dapat upah. Nah terus kenapa kalau lu berbuat baik sama orang dan lu peduli sama orang gak ada timbal baliknya, lu masih lakuin? Timbal baliknya kan nggak cuma dari orang itu aja. Bisa dari beberapa faktor. Gue baik sama Herdin, mungkin Herdin gak baik ke gue, nanti ada orang lain yang lebih baik ke gue lagi. Begitu prinsip. Jadi sahabat itu yang the best for the best loh. Apaan? The best, baik. Jadi itu jadi satu prinsip di kepala lu gitu. Iya. Karena gue tahu rasanya giliran gue lagi minta tolong gak ada yang bantu tuh gue tahu rasanya. Kalau berdebat dengan orang ini tinggal jawab iya aja udah gitu. Nah kan jadi bertiga. Nah kalau jadi udah bertiga, gue pindah ke tengah deh. Biar jadi kayak konferensi pers banget gitu. Iya terus. Jadi balik lagi ya, gue selalu ada itu bukan ngarepin sesuatu dari orang yang gue tuju. Cuman ya gue tahu rasanya saat orang minta tolong, terus nggak ada yang nolong satupun. Itu gue tahu rasanya. Jadi ya jadi karena itu lu nggak karena itu lu nggak pengen, gue udah tahu rasanya nggak enak, gue nggak pengen orang lain juga ngerasain apa yang gue rasa gitu. Nah itu dia tuh pak, denger, jadi orang tuh kayak gitu. Jangan nggak peduli orang itu mau nganggap gue lu dia mah so perhatian, so caper, so peduli, so ya itu mah argumen mereka. Kita yang melakukan ya udah cuma kita yang tahu gitu kan. Kadang kita udah berbuat baik gitu ya, kita udah kita berbuat baik sama orangnya juga udah nganggap kita, gue makasih banget lu baik banget sama gue apa segala macem, lu selalu ada buat gue, lu ketika gue butuh lu bisa nyanggupin itu. Tapi kadang ya terkadang ada orang lain nih, ada orang ketiga nih yang ikut campur. Contohnya kayak ya elah lu ngapain sih peduli amat sama dia, ya elah lu, nah omongan gitu. Nah gue sempet nanya sama temen gue sendiri, orangnya depan gue apa tuh? Baru beberapa yang lalu gue ngelakuin hal contoh gue ada sama orang, gue hampir ada waktu gue gitu buat dia, dia emang bukan siapa-siapa gue sempet nanya, gue bodoh nggak sih kayak gitu, apa perlu sih gue ngerubah sikap gue gitu biar orang lain tuh ngeh dengan diri gue. Ya temen gue bilang, ya lu buat apa ngelakuin kayak gitu, jadi diri lu sendiri aja. Dan itu temen lu gua gitu. Ya, persis di depan gua. Makasih loh atas. Ngapain? Lu mah jadi diri lu aja.
Nggak perlu jadi orang lain. Nggak usah lu ngerubah diri lu demi orang lain tuh tertarik. Hal yang paling menyakitkan bagi gua ketika kita sudah mempercayakan satu orang tetapi orang itu mengkhianati kita dengan berbagai cara. Udah sih itu aja. Itu contohnya nih. Itu pengalaman pribadi berarti. Iya, pengalaman pribadi. Nggak Belum mungkin lama saya ya? ngomong. Nggak mungkin saya. Sebijak ini ya, sebijak Nggak ini ya. mungkin saya ngomong kalau saya nggak pernah ngelakuin. Emang terkadang orang-orang bijak itu lahir dari orang yang tersakiti ya, benar Iya, nggak? begitu juga. Masuk gitu. Kayak Joker ya. Temenannya udah nyampe. Kalau Anda sendiri apa tuh? Hal paling menyakitkan ketika lu mencintai seseorang dan orang itu ya apa yang bikin ketika lu sadar ternyata perjuangan gue selama ini sia-sia, ternyata gitulah yang intinya ya lu sakit hati sendiri gitu. Kalau menurut gua ya, Sepengalaman lu gitu mungkin. perjuangan itu nggak ada yang namanya sia-sia. Nggak ada yang namanya sia-sia. Kenapa gitu? Karena setiap perjuangan itu Pasti ada hasilnya. pasti ada hasilnya. Baik hasil kecil, Kan gue yang ngomong. hasil besar. Gue cuma menambahkan. Sebagai sahabat yang baik. Gue cuma menambahkan. Sebagai sahabat yang baik dia tuh. Gue lagi nyari mikir-mikir loh itu tadi gue. Makasih loh ini loh. Ya, Makasih loh. gue tahu arahnya kemana. Iya, makasih loh. Lu tuh teman gue yang the best pokoknya lah. Makasih loh. Jangan lupa ya, kirimin ke nomor rekening masih sama. Oh, Tapi ada nggak sih salah satu hal pengalaman yang pengalaman random lah apa aja yang gue juga nggak tahu ya kehidupan lu masing-masing seperti apa, sedalam apa gue nggak tahu. Tapi ada nggak sih? Iya maksudnya pengalaman mungkin ketika lu lagi main atau ketika lu lagi di rumah atau ketika lu lagi di kampus atau apapun itu. Lu pernah nggak sih nemuin satu kejadian yang kejadian mungkin hal yang sepele tapi itu tertanam di kepala lu sampai sekarang dan itu terpatri jadi prinsip hidup lu gitu. gua mungkin hanya baru dia yang kayak gitu. Di orang ini yang bicara sepele sih emang. Awalnya itu cuman kayak belajar bareng dulu pas masa sekolah. Jadi suka. Di rumahnya. Enggak, bukan ke situ larinya. Bukan. Seketika aja nasar. Gue disuruh sholat tuh. Ya. Gue cewek. Oh cewek. Ya. Dan Terus? nggak sangka ketika gue Seru nih. wudhu, Ya. saja udah digelarin sama dia. Oh. Di situ gue mikir, gila, subhanallah banget gitu. Ya. Ada sosok teman perempuan yang begitu. Ah, biar aja sih menurut gua. Kalau menurut gue itu paling terkesan dan paling sampai inget gue sampai sekarang. Terpatri di kepala lu. Dan orang itu pun, temen gue itu pun masih inget hal kecil yang gue lakuin ke dia dulu. apa? Kalau lu ngapain apa? Waktu itu gue jenguk dia sakit, bawain buah juga, dan gue nggak sengaja, bukan nggak sengaja sih, emang sengaja ngebelain apel buat dia. Ya. Pokoknya setiap kita ketemu atau chat atau ngobrol, pasti dia selalu membahas itu. Tapi ente pernah bilang suka sama dia? Pernah. Apa balasannya? Gak diterima paling. Apaan? Bentar. Ya, karena Bentar. posisinya masih sekolah. Ya, waktu itu ente dekat sama itu orang. Posisinya sebagai apa? Sebagai temannya, sebagai Teman sekolah, teman teman dekat. sekolah sih ya. Jadi anggap kayak sahabat sendiri lah. Cuman Ya, cowok cewek ya, cuman ya. cowok. Kalau ente kan berdua nih dari kecil lahiran samping-sampingan. Gitu kan, Itu sama-sama temenan cowok. udah waktu zaman Iya, ente bayi tahu, gitu. ente tahu. Ente lahiran, apa ente di dalam kandungan main futsal berdua kan? Ya. Iya. Tapi bener, ente sempat jadi sahabat nih sama dia. Iya. Jadi teman, Sampai jadi teman sekarang dekat pun gitu. Masih jadi sahabat. Tapi dia tahu kalau ente suka sama dia. Suka. Tahu. Tahu. Responnya dia apa? Dan Biasa dia aja. cuma ngomong, ya dia ngomong langsung ya di depan gua face to face. Karena waktu Ya. itu pasti di rumahnya kan. Jadi gak enak nih. Soalnya dia. Ya nggak apa-apa. Bahkan Terus diledekin emang sama pada dasarnya adanya podcast Sebut, ini. perlu sebut nama nggak? Nggak usah Nggak ya. usah ya, Nggak nggak usah sebut Ini nama. ya. Gua ganti Pada- jadi aku aja ya. Iya. jadi aku ya. Pada dasarnya emang di meja ini membongkar cerita dari ente doang. Ya, saya salah coba-coba. Nah, itu juga jadi. Sama orang.
Itu jadi bahasa semua orang. Ya inisial aja namanya, bisa disebut bilang bunga lah, bunga. Iya bunga. Bunga mewakili banyak, bunga tuh banyak. Bunga. Bunga lah ya. Ya, Ya, kayak sebut tadi aja bunga lah ya. Bunga. saya Waktu itu awalnya. gue ngomong langsung suka tuh nggak ke dia, Ya. ke teman dekatnya juga. Mungkin dia tahu. Si bunga itu. Saya sempet dia nanya dulu, Adit pernah suka sama bunga gitu ya, bunga ya namanya. Iya bunga. Iya kan, emang kenapa? Ya bunga juga kagum sih sama Adit katanya. Ya udah sih, cuma hanya kata-kata itu aja yang paling gue ingat sampai sekarang. Cuman yang tadi gue terkesan tuh ya itu yang dia Yang ngelakuinnya ngelakuin. tadi Ya, ada buat ketika lu gua. ngomong. Nah, rata-rata kan orang kalau buat nyuruh orang sholat itu temen Sekedar ya, nyuruh walaupun aja ya, teman. sekedar nyuruh. Cuma paling nyiapin sajadah, Iya. taruh di bangku, atau kalau dia disiapin. dikelarin gitu. Kita Baik itu menurut gua. Tapi lu ngerasa ketika, tapi lu sempat bilang langsung ya, misalnya contoh lu ada cewek nih, contoh gue temenan lama nih sama ini cewek, anggap aja namanya si bunga juga, bunga B nih, gue temenan lama nih, misalnya sama Jangan bunga dia B dong. abis Ntar ada yang mancing. contoh kan contoh Bunga bangke lagi. gue udah kepikiran Iya, benar. ya bunga C lah, bunga C. Nah Ya bisa jadilah bunga C. ya Enak tuh. Bunga cantik. gue selalu ada nih buat dia, selalu kemana-mana bareng apa segala macam. Contoh. Ini kan contoh dia, sabar dulu. Tapi Sabar dulu, nih ya, dulu. tapi gue tuh nggak berani buat bilang suka sama dia. Padahal gue nyaman sama dia, padahal gue suka sama dia. Terus kalau itu terjadi di posisi lu nih, lu ngerasa nyesel nggak? Apa? Kita Gua ngomonginnya. nggak bisa ngomong suka ke dia gitu. Tapi dengan posisi sekarang dia udah nggak aman lu lagi. Maksudnya gua nggak Udah bisa. apa? Dia udah sama orang. Dia gitu. udah sama orang, tempatnya udah. Tapi gua nggak- mau ngomong suka tapi nggak berani. Nggak berani ngomong gitu. langsung. Nah, menurutnya gimana? Menurut gua biasa aja, maksudnya ya kalau emang dia udah yang punya ya silakan. Kita kan namanya menyukai seseorang hal yang wajar ya kan. Hak orang Hak itu ya. kita ya kan, kita menyukai orang itu hal biasa lah gitu kan, antara cowok dan cewek atau sebaliknya itu biasa. Cuman ya kalau cuma sekedar ngungkapin gimana ya, kadang kita mikir berkali-kali, kita enak dia sudah ada yang punya, Ya. terus nggak enak juga. Iya gue pernah ngerasain hal itu, tapi gue sadar waktu itu gue sadar diri. Intinya Enggak, gue sadar sadar diri diri aja, bro. Enggak, gue sadar diri waktu Dan terima waktu kenyataan. gua iya dan waktu kalau gua- kita hanyalah sekedar teman. waktu gue ngerasain itu gue jadi gue Kata-kata berpikir gua keluar ya. berpikir sedikit menyesal menyesalnya karena gini, ketika gue punya kesempatan nggak pernah gue pakai, gue buat gue bilang suka sama dia, dan gue tahu ternyata ya itu cuma hal sepele ketika lu ngungkapin, tapi emang banyak hal yang harus dipertimbangin sih ya. Kalau kita banyak sih yang bilang Kita aja beli baju di toko milih-milih, bingung, mikir-mikir dulu kan. Padahal nggak punya duit. bentar. Ada satu pertanyaan yang gue sendiri nggak bisa jawab nih. Silakan. Gue sendiri nggak bisa jawab. Padahal punya duit lu, gue tahu. Ya, itu termasuk. Ketika gue punya temen dekat cewek nih, sahabatan, kemana aja bareng, bahkan orang tua juga ini. Tapi gue pengen ngungkapin, gue pengennya nggak pengen temenan nih, kita udah temenan lama jadi sahabat, gue pengennya pacaran ya sama itu Pengennya orang. lebih. Pengennya lebih. Ya. Tapi si cewek ini nganggep guanya egois. Menurut lu gimana? Salah di gua atau salah di dia atau salah gimana? Ceweknya itu nganggap lu egois, Iya, karena lu pengen lebih. Iya dari itu. teman. Ha. Menurut gue itu hanya pengalihan kata Dari dari si cewek. Itu sih. Ya. Kenapa ente bisa kejam banget ngomong pengalihan kata? Karena nggak ada yang namanya orang ketika kita ingin, kita misalnya gue ngomong gue mau lebih sekedar dari temen, itu nggak secara nggak langsung itu pengungkapan perasaan dengan kata-kata yang beda. Ya. Kalau si cewek ngomong lu mah egois, apaan sih, temen aja udah cukup, ngapain mau lebih dari temen? Yang nggak egois maksud gue itu hak si cowok, dia otomatis dia dengan ngomong gitu dia ngungkapin perasaannya. Perasaan dia, Tapi hak dia dia. nggak bisa ngomong lu egois, nggak bisa. Kenapa? Kan Kalau lu egois, maksud itu cewek, gua nggak pengen semuanya rusak gara-gara ketika nanti lu pacaran sama gua dan putus, ya udah gua kehilangan sahabat sejati gua. Berat juga kan?
Kalau itu, nah dulu kita dalam konteks dewasa kan. Iya, Dewasa iya, ya. iya. Kita Kalau bersecara cewek itu ngomong egois, berarti dia belum bisa menilai. Hah? Egois itu opsi yang keberapa tuh? Kalau untuk ngatain orang secara lu mah egois. Gitu. Itu judul lagu ya. Apaan tuh? Egois. Ya, kayak gitu ya. Ya. Jadi kalau untuk pengungkapan egois mah kayaknya terlalu kasar ya, terlalu jahat gitu. Oh, terlalu jahat malah ya? Seakan-akan cuman ya gimana sih pengalihan Oh. kata aja. Baru ini gue ternyata nggak selamanya cowok selalu salah ya. Nggak Oh, selamanya. enggak dong. Klaim Emang cowok. emang dicap cowok itu selalu salah. Iya, dan cowok itu cewek selalu salah. benar. Jika cowok apa? Selalu salah. Jika cewek yang salah, cowok pasti selalu salah. Apa Lebih salah. kan? Ungkapannya Emang selalu dari ada dulu. konteks begitu, cuma nggak selalunya. Tapi balik lagi kalau kita dalam circle pertemanan agak susah. Satu, kalau satu pemikirannya masih belum dewasa, ya mikirnya pasti begitu. Pas udahan mencar, pisah. Yang dulu tadi dulu akrab, ngobrol, pas ketika lu udah jadian, tahu pisah. Udah tuh, Der. harus kontak. Hilang. Kalau dewasa ya namanya pacaran kan kenal lebih deket, lebih jauh gitu kan, lebih serius dengan status pengalihan pacar, Ya. bukan teman ya kan. Kalau emang udah putus udah pisah, ya ngapain lu ngeblok, lu pisah, lu cuek-cuekan. Lu bisa kayak dulu lagi, cuma satu, jangan bawa perasaan lagi, jangan main hati, itu kata temen gua. Dut, lu kalau sama dia nggak apa-apa, lu kemana-mana sama dia, lu mau ngapa-ngapain buat dia, nolong dia nggak apa-apa, Dut. Cuma satu ingat gua, Dut, pesen gua, temen gua nih ngomong, jangan main hati, selesai urusan. Tapi itu kan masalah yang berat, Pak. Semua masalah berat pasti ada solusinya, bro. Badan gendut aja bisa keluar. Nah, berat Gua ngomongin intinya- bebe ya, gua Ya intinya gini. Kalau lu main cinta harus siap sakit hati. Karena mencintai itu adalah rasa sakit yang disengaja. Judul lagunya Itu Angga dalam Chandra. banget. Anjir. Itu sih dalam banget menurut gue. Iya. Mencintai adalah rasa sakit yang disengaja. Lu udah tahu lu cinta seseorang, lu pasti suatu saat ngerasain sakit. Entah itu diselingkuhin. Tapi entah kenapa itu masih mau dilakuin? Gue udah tahu, gue suka sama dia, tapi gue nggak berani ngungkapin dan gue tahu Karena sesuatu yang tidak pernah dicoba tidak akan ada hasil. Coba aja dulu. Intinya coba aja dulu, hasilnya gimana pun ya udah. Masalah gagal ya, masalah Ibarat guru, kalau udah yang penting mah kalian kerjain. Salah benernya belakang. coba aja dulu. Kalau negatif ya bagus, positif. Kebalik, Pak. Hah? Kebalik. Oh, balik ya. Kalau positif ya Positif, bagus. Positif. Dalam Kalau hal- negatif Dalam hal apa nih? Positif dalam hal apa nih? Soalnya nyangkut Kalau pas positif, apa? Positif. kalau positif, Positifnya apa, Pak? Jangan bikin Positif pikiran traveling nih. perilakunya Iya, atau- perilakunya. Oh, Kalau perilaku. negatif jangan. Positif ya nggak apa-apa. Biasanya tapi kalau yang positif itu menegangkan sih. Ya, biasa. Biasanya. Seperti Tapi kalau- corona aja kalau positif. Menegangkan. Apalagi yang satu itu. Oh, kan main. Oh, nikah. Tapi kalau kita bicara sedewasa orang yang secara dewasa menjalankan hubungan, menurut ente berdua apa sih? Orang nih yang ketika yang benar-benar bisa manage satu masalah atau ada problem yang menghantam di satu hubungan, tapi dia bisa menyikapi dengan secara dewasa gitu ya. Kalau menurut ente dewasanya itu dewasa seperti apa tuh dalam orang-orangnya itu pola pikirnya seperti apa gitu? Yang penting satu frekuensi, Satu pemikiran satu pemikiran, antara pasangan itu, satu tujuan, pengertian enggak? satu impian juga sih. Maksudnya orang pacaran nggak mungkin lah, orang pacaran sengaja aku mau pacaran sama dia biar sengaja putus, kan nggak mungkin. Ya lucu sih sebenarnya. Iya. Karena konsekuensinya ketika lu pacaran lama sama orang, lu jalanin 2, 3, 4, 5, 9 tahun lu pacaran sama orang, itu waktu orang. Dan mungkin aja selama waktu itu dan ketika lu nggak pacaran sama dia, mungkin dia udah nikah sama orang lain, mungkin dia udah ketemu sama jodoh sejatinya. Jadi konsekuensinya ya ketika lu suka sama orang dan ketika lu pengen pacaran,
ya lu bukan sekadar cuman senang-senang holiday atau Nah. senengin diri sendiri. Kita bahasa kalau secara dewasa nih ya, tujuan tujuan dari pacaran itu kan sebenarnya nggak baik. Kalau secara agama nggak baik. Nggak baik karena banyak hal-hal yang negatif. Iya, negatif. Kita bicara secara mengenal lebih jauh gitu ya. Kita mengenal Kalau lebih jauh. prinsip gue kalau dalam hal pacaran ya, karena kan orang mandang pacaran itu kan negatif. Yang cuma lu mah cuma jalan berdua doang, ke sini ke sono. Kalau gue lebih pacaran tuh ke arah positif, kayak lu mau nggak gue ajak kerja sama, Contohnya tuh. menitikarin misalnya, saling support. Kadang kan ada orang pacaran yang jomplang, maksudnya berat sebelah. Entah si cowoknya yang lebih mengerti ceweknya atau ceweknya yang lebih mengerti cowoknya. Kalau video kan cuma satu sisi, cowok ngertiin ceweknya tapi ceweknya kurang ngerti si cowoknya. Kebalikannya, si cewek lebih ngerti cowoknya tapi cowoknya kurang ngerti si ceweknya. Kayak gitu tuh biasanya. Gua nggak tahu lu ya. Ya. Biasanya agak terbebani tuh. Ah. Yang enak tuh saling pengertian, saling mensupport. Ada masalah nggak main blok, nggak main kata-kataan. Yang diselesaikan masalahnya, Masalahnya bukan hubungannya. hubungannya. Itu karena anak muda sekarang rata-rata masalah pasti hubungan yang dipertaruhkan. Apaan sih lu misalnya ya kayak goblok apa main kata-kata. Toksik lah, toksik. Itu udah toksik tuh. Udah toksik lah ya. Nggak baik. Nggak baik, bener. Kalau bisa diperbaiki, perbaiki. Karena pengalaman pribadi gue begitu. Oh iya, gue tahu itu ceritanya. Gue tahu itu. Dan itu dilakukan oleh seorang perempuan. Tenang, kita nggak sebut merek. Dan secara gue aja cowok ya mengerti gitu. Gue aja sebagai teman lu ya nggak pernah dengar hal setoksik itu yang keluar dari mulut lu sendiri. Sebagai teman nih, gue lu sebagai. tahu lah gue omongannya gimana. Nggak pernah denger, woi lu anjing. Ya, itulah pokoknya, itulah. Ah lu dogi. Dogi halus ya. Ya, ada bahasa halus lah ya. Nggak pernah. Sedangkan gua Sampai gitu. sama cewek bro. Ya. Gue tahu cerita itu. Gue kaget gitu kan. Ya udahlah, itu mah pengalaman. Itu ketika gue baca aja, oh, gila ternyata ada yang kayak gini. Gue sempet gak nyangka juga waktu itu, gue sempet gak nyangka juga. Tapi ya memang setiap orang punya karakteristik yang berbeda-beda sih. Intinya kalau untuk perasaan yang dewasa, lu udah nggak mikirin namanya satu fisik, lu nggak hanya mikirin satu lagi materi, lu hanya mikirin lu bisa langgeng sama dia, lu sefrekuensi, lu bisa kerja sama, udah. Cuma sebatas itu. Iya. Oh jadi semakin dewasa pola pikir lu semakin simpel ya. Nggak kayak sekarang. Kalau sekarang Anak ABG, rata-rata ABG ya, sebenarnya gue yang tahu gitu. ABG itu rata-rata cowoknya ganteng. Tanda kutip ya, tanda kutip ya. Good looking. Wah, motornya keren. KLX. Sebut Ya, merek lagi gue. nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa, terus? KLX kan banyak. Ya. Udah. Terus dia mah anak orang Punya. mewah. Oh iya, mewah. Mewah. Ya, terus? Mewah. Terus? Itu pemikiran ABG. Kalau pemikiran dewasa ya untuk hal kayak gitu, materi atau fisik, ya udah. Nomor 27. Udah opsi pilihan keberapa Ya, itu. nomor 27. Yang Kawan-kawan. yang penting bisa saling membimbing, saling membina, saling menasihati, ya udah. Selesai. Tapi iya sih bener sih. Ya udah. Satu sih yang nggak bisa bohong. Apa? Ada bikin podcast Iya. dari 4 orang, sisa berdua pak. Berdua, nggak Percaya nggak? apa-apa. Ada tinggalin, kacau. Lagi podcast ditinggal, ada yang ditinggal. Ya mungkin mereka lebih ada keperluan. Iya sih benar. Tapi anyways, makasih banget udah nemenin podcast Iya. kali ini, dan karena ini Intinya- udah siang juga, intinya ya pola pikir nggak makanya gue kadang selalu bilang Usia tidak menentukan. kedewasaan seseorang. Cukup sekian video kali ini, jadi jangan lupa subscribe juga Tasman Channel, jangan lupa mampir dan saksiin terus video-video selanjutnya. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan see you, bye bye.